Salam pemirsa. Dalam upaya memperkuat simbol persatuan nasional dan ketahanan di tengah tekanan geopolitik, Presiden Suriah Ahmed Al-Shara secara resmi meresmikan desain baru lambang negara Suriah. Meski tampak baru, lambang ini tetap mempertahankan ikon burung elang yang menjadi simbol utama sejak puluhan tahun terakhir. Pemerintah Suriah menegaskan bahwa burung elang tersebut melambangkan kekuatan, semangat rekonstruksi nasional, serta perlawanan terhadap segala bentuk campur tangan asing. Pengamat politik menilai, di balik perubahan lambang tersebut, tersirat pesan perubahan arah kebijakan Suriah, khususnya dalam menghadapi Amerika Serikat. Tak sedikit netizen yang menyoroti desain baru ini dengan nada bercanda. Bentuknya seperti elang, tanda mau jadi adik Amerika. Sindiran tersebut mengacu pada upaya Suriah mencari keseimbangan baru di tengah dinamika kawasan yang terus berubah. AS jatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Irak dan Hizbullah. Dari Washington, Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Kamis 3 Juli 2025 secara resmi mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap sebuah perusahaan dagang besar di Irak. Perusahaan ini dituding terlibat dalam penyelundupan minyak Iran senilai miliaran dolar AS yang dinilai telah melanggar berbagai ketentuan internasional mengenai perdagangan minyak dan sanksi terhadap Iran. Tak hanya itu, sejumlah lembaga keuangan yang berada di bawah kendali kelompok Hizbullah juga ikut dijatuhi sanksi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Washington untuk menekan pendanaan kelompok-kelompok yang dianggap terlibat dalam aktivitas teroris dan memperkuat aliansi anti-Iran di Timur Tengah. Militer Israel serang gudang senjata Hizbullah. Di kawasan Timur Tengah, ketegangan semakin meningkat. Pada 3 Juli 2025, militer Israel melaporkan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan gudang senjata serta fasilitas militer milik Hizbullah di perbatasan Suriah-Libanon. Serangan ini diklaim sebagai langkah preventif guna menghalau ancaman serangan roket dan aliran persenjataan dari Iran ke Hizbullah, yang selama ini menjadi momok keamanan bagi Tel Aviv. Iran dikabarkan beli jet tempur canggih dari Tiongkok. Dari Teheran, sejumlah media melaporkan bahwa Iran baru saja memperkuat armada udaranya dengan mendatangkan jet tempur J-10C buatan Tiongkok. Situs berita RKM pada 3 Juli 2025 menyebutkan, Iran sudah menerima beberapa unit jet tempur generasi terbaru tersebut, yang dilengkapi radar AESA mutakhir dan rudal udara ke udara PL-15. Jet ini digadang-gadang sebagai penangkal F-35 milik Israel dan kehadirannya diprediksi akan mengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi baik dari pemerintah Iran maupun Tiongkok terkait kesepakatan ini. Perombakan besar di Xinjiang, Tiongkok. Sementara itu, dari Beijing, pemerintah Tiongkok melakukan perombakan besar-besaran di wilayah otonomi Xinjiang. Sekretaris Partai Komunis untuk Xinjiang, Ma Xingrui, secara mengejutkan digantikan oleh Chen Xiaoqiang. Chen sendiri diketahui lebih banyak berkecimpung di bidang pengawasan internal dan urusan persatuan nasional, bukan sebagai pemimpin daerah. Banyak analis meyakini, pergantian ini bukan tanpa alasan. Keterlibatan kelompok bersenjata Uighur yang disebut-sebut pernah terlibat dalam pemberontakan bersenjata di Suriah menjadi salah satu kekhawatiran utama pemerintah pusat di Beijing. Penguasa Tiongkok dinilai ingin memperketat kontrol di Xinjiang guna mengantisipasi kemungkinan ancaman di masa mendatang. Kesimpulan, berbagai dinamika di Timur Tengah dan Asia menunjukkan bahwa stabilitas kawasan masih jauh dari kata aman. Upaya rekonstruksi Suriah, sanksi ekonomi Amerika Serikat, akuisisi senjata mutakhir oleh Iran, hingga pengetatan kontrol di Xinjiang menandai babak baru persaingan geopolitik global. Setiap langkah yang diambil oleh para aktor utama, baik negara maupun kelompok non-negara, dipastikan akan memberi dampak besar terhadap arah kebijakan, stabilitas politik dan keamanan dunia ke depan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.